Benarkah makam Nabi Zulkifli ditemukan di bawah tembok Cina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran Islam. Viral di media sosial, klaim makam Nabi Zulkifli ditemukan di bawah tembok besar Cina membuat geger netizen. Namun, apakah kabar itu benar adanya? Quran Islam menelusuri jejak fakta di balik narasi yang menghebohkan dunia maya. Beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan dengan video yang mengklaim penemuan makam Nabi Zulkifli alaihi salam di balik reruntuhan tembok besar Cina. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit yang tersebar di berbagai platform, narasi dramatis menyebutkan bahwa setelah longsor besar melanda wilayah utara Provinsi Hebei, ditemukan struktur batu menyerupai pintu gua dengan ukiran kaligrafi Arab. Di dalamnya dikisahkan terdapat nisan bertuliskan nama Nabi Zulkifli. Kisah itu berkembang cepat, bahkan tagar-tagar Nabi di Cina sempat menjadi tren global. Sebagian warganet membagikan ulang video tersebut disertai komentar takzim, sementara sebagian lainnya menyampaikan keraguan. Namun, ketika tim Quran Islam menelusuri sumber informasi tersebut, ditemukan bahwa video viral itu bukanlah laporan resmi dari lembaga arkeologi manapun, melainkan konten yang dibikin kecerdasan buatan, AI. Tidak ada dokumentasi atau rujukan dari otoritas arkeologi Cina, akademisi, maupun media kredibel yang mengonfirmasi kebenaran penemuan tersebut. Kebanyakan dari video-video ini dibuat oleh AI. Kalimat-kalimatnya bombastis dan tidak mencantumkan sumber yang jelas. Terang kanal YouTube Gas Official yang turut membongkar fakta di balik kabar viral ini. Lebih lanjut, narasi seputar keterkaitan Nabi Zulkifli dengan wilayah Tiongkok pun masih bersifat spekulatif. Dalam Al-Quran sendiri, nama Nabi Zulkifli disebut 2 kali, Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-85 dan Quran Surah Sad ayat ke-48, tanpa penjelasan eksplisit mengenai lokasi geografis dakwahnya. Sebagian ulama menduga ia hidup di wilayah Syam atau sekitarnya. Narasi yang mengaitkan Nabi Zulkifli dengan Buddha juga pernah mencuat, sebagaimana disinggung dalam literatur perbandingan agama. Namun, pendapat ini masih kontroversial dan tidak diterima sebagai kebenaran umum dalam studi Islam. Di sisi lain, jejak sejarah Islam di Cina memang memiliki dasar kuat. Salah satu tokoh yang diyakini membawa Islam ke negeri tirai bambu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah yang konon diutus ke dinasti Tang pada abad ke-7. Ia disebut sebagai pendakwah pertama di Tiongkok dan diyakini dimakamkan di Gunung Luhu, Guangzhou. Di kota ini pula berdiri Masjid Huaisheng, yang dikenal sebagai salah satu masjid tertua di dunia. Meski kisah kehadiran Islam di Cina sudah tercatat dalam sejarah, klaim penemuan makam Nabi tetap harus diverifikasi dengan metode ilmiah dan akademik yang sahih. Menyebarkan informasi yang belum terbukti hanya akan mencemarkan citra Islam dan membuka peluang fitnah. Ketika nama seorang nabi dicatut dalam pemberitaan palsu hanya untuk viral, ini bukan sekedar misinformasi, melainkan bentuk penodaan terhadap kesucian agama. Dalam era digital, selektif terhadap informasi adalah kewajiban moral. Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah views atau likes, melainkan oleh fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah beberapa ulasan tentang penemuan makam Nabi Zulkifli. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.